Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati SPD, guru sosiologi SMA N1 Terarah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Mataram. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan mata pelajaran sosiologi pada materi konflik sosial di masyarakat pada kelas 11 IPS 6 di SMA 1 Terarah. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, coba ketua kelas disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ya. Siapa ketua kelasnya? Ines. Ines ya. Ines, silahkan dipersiapkan untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Baca doa dalam hati mulai. Selesai. Ya, sebelum kita memulai, Ibu absensi dulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada ya. Bentar, Ibu carikan bolpen dulu. Oke, ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Sapina. Sapina. Keterangannya Sapina apa? Sakit. Sapina sakit. Ada lagi? Itu aja, Bu. Satu aja? Ya. Alhamdulillah, berarti ada peningkatan ya. Dari 35 cuman satu orang yang tidak hadir, itu pun karena dia sakit ya. Ya. Kita doakan temannya yang sakit agar segera diberi kesembuhan, agar kita bisa Amin. agar dia bisa mengikuti pembelajaran seperti kita ya, bersama-sama di sini ya. Ya, Bu. Amin. Baiklah anakku, sekarang kita akan memasuki materi yang baru ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi baru, ada yang tahu materi sebelumnya? Masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Coba diacungkan tangannya, angkat tangan. Siapa? Depi. Konflik sosial. Ya, tentang konflik sosial. Nah, ini juga berkaitan dengan konflik sosial. Tapi bagian-bagian dari konflik sosial itu apa? Bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, sebelum ke bentuknya, kita terlebih dahulu mengetahui masalah pengertiannya. Iya, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih sebenarnya konflik sosial itu kan? Ya. Nah, kalau kita sudah tahu konflik sosial itu apa, penyebabnya apa, adanya perbedaan ya, perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, dan perbedaan kebudayaan, serta perbedaan tujuan. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru ya. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Nah, dari gambar ini mungkin kalian tahu materi apa yang akan kita pelajari ya. Nah, dari gambar ini tentang apa coba? Gambar yang pertama dan yang kedua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada? Ya, seperti adanya perbedaan pendapat ya, adanya perbedaan komunikasi antara satu orang dengan satu orang, antara individu dengan individu. Nah, kalau gambar yang di samping, Demonstrasi. adanya demonstrasi, itu sudah mengarah ke kelompok ya. Ya. Nah, kalau yang ini,
Bullying sama tawuran. Seperti bullying ya, kayaknya ini di kampus ini karena sudah dewasa dia, bukan di sekolah karena dia tidak memakai seragam. Nah, kalau yang di sebelahnya Tawuran antar pelajar. nah, tawuran antar pelajar karena di sana terlihat jelas Pakai baju mengenakan baju pelajar ya, baju seragam putih abu. Nah, dari kedua gambar ini kira-kira materi kita saat ini apa gitu? Apa? Macam-macam konflik. Kalau macam-macam konflik kan kita kemarin sudah ya. konflik sosial. Ya, konflik sosial. Tapi adanya Sosial dan perbedaan. kekerasan. Perbedaan ya. Yang pertama itu kan tidak ada kekerasan Tidak ada. fisiknya. Kalau yang kedua ada bentuk kekerasan. Konflik Jadinya- sosial dan kekerasan. Nah, konflik dan Kekerasan. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Konflik dan Kekerasan. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, melalui pengamatan video tentang konflik sosial di masyarakat, peserta didik diharapkan mampu. Jadi kalian itu nanti mampu ya menjelaskan perbedaan antara konflik dengan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua, itu kalian mampu mendeskripsikan dampak konflik yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis macam-macam resolusi konflik yang dapat dilakukan demi terciptanya kehidupan damai di masyarakat. Yang terakhir, nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi tentang upaya penyelesaian konflik yang ada di masyarakat. Nah, itu tujuan kita untuk mempelajari konflik ini ya. Yang pertama, kalian tadi apa? Mengetahui perbedaan antara konflik dan Kekerasan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sebelum kita ke materi, ada metode yang kita gunakan untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu Ibu akan menggunakan metode problem based learning, yaitu metode berbasis masalah. Jadi nanti di sana Ibu akan menayangkan sebuah video tentang masalah ya, masalah yang nyata yang ada di masyarakat ya, tentang konflik sosial yang ada di masyarakat. Nanti kalian analisis video tersebut ya. Kalau sudah kalian analisis, kalian akan memberikan tanggapan tentang video tersebut. Ibu akan memberikan kesempatan kalau memang kalian tidak pahami tentang video tersebut ya. Kemudian Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian akan berdiskusi ya di sana. Ibu akan membagikan kalian LKPD. Nanti kalian kerja sesuai LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Ya, Bu. Adapun metode yang kita gunakan untuk pembelajaran kegiatan kita hari ini, yaitu Ibu akan menggunakan metode problem based learning namanya, yaitu metode berbasis masalah. Nah, nanti langkah-langkahnya itu Ibu akan menayangkan sebuah video yang berbasis masalah nanti. Nah, dari sana kalian akan menganalisis video tersebut. Kalian akan memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan tentang video tersebut ya. Nah, setelah itu nanti, setelah kalian menganalisis, setelah memberikan tanggapan, langkah yang kedua itu nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Setelah kalian terbagi menjadi beberapa kelompok, Ibu akan membagikan kalian LKPD atau lembar kerja siswa. Di sana nanti kalian bekerja sesuai dengan apa yang ada di perintah yang ada di LKPD tersebut. Nah, selanjutnya kalian melakukan sebuah diskusi ya. Nanti Ibu akan berkeliling mengamati kalian, jadi semua harus berperan aktif, baik perempuan maupun laki-laki ya, sharing pendapat, mengeluarkan ide-idenya. Ya, di sana kolaborasi itu sangat penting untuk bisa mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya setelah kalian berdiskusi, setelah kalian berdiskusi, sharing pendapat, setelah selesai, setelah jadi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Nah, terakhir kita bersama-sama untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini ya. Nah, di akhir nanti penutup kita akan mengadakan kuis atau post test ya.
kita menggunakan aplikasi Quizzes. Itu saja langkah-langkah yang digunakan untuk metode problem based learning-nya. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Ya, Ibu akan menayangkan sebuah video ya. KPU Provinsi Jawa Tengah masak menuntut penghukuman karena dilakukan kecurangan. Dengan perjuangan KPU akan membawa berbagai spanduk tuntutan seperti penunjukan, tapi masa aksi yang tergabung dalam acara koalisi sipil Jawa Tengah mendatangi kantor KPU Jawa Tengah di Jalan Veteran Semarang. Ya, silakan diamati ya. Diamati videonya. Jelas-jelas sudah berapa kali hasil pemilu yang akan ketua. Selain mengawasi, masa juga merupakan kesalahan yang dilakukan secara berjalan di depan kantor KPU. Dan sekarang Jawa Tengah terjadi akan dilaporkan. Nah, dari video tersebut, kira-kira menurut kalian Semalam, itu termasuk kekerasan bukan? Bukan. Bukan ya? Ya, Apa bukan? kan hanya menyampaikan tidak ada kekerasan. Tidak ada unsur kekerasan ya, tidak ada menimbulkan kekerasan, tidak ada korban jiwa, tidak ada kerusakan fasilitas dan sebagainya. Jadi itu hanya menyuarakan kalau pemilu itu adanya kecurangan, ya. Oke. Baiklah, sekarang Ibu akan membagi kelompok ya. Sepertinya kalian sudah paham antara perbedaan konflik dengan kekerasan. Kita mulai berhitung ya. Untuk pembagian kelompoknya sistem berhitung biar adil ya. Kita mulai dari sana. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 4 ya. Sudah semua menyebutkan nomornya? Sudah. Masih ingat dengan nomornya? masih. Kalau masih, sekarang silahkan kalian gabung dengan sesama nomor yang didapat. Silakan pindah kursinya, pindah duduknya, kalian gabung dengan sesama nomor satunya, kelompok 2 bersama dengan nomor 2-nya. Begitu. Sudah menemukan kelompoknya masing-masing? Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Perwakilan untuk kelompok 1 silakan maju. Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Kelompok 6. Ya. Bentar. Oke. Sudah semua mendapatkan? Sudah. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan ya cara-cara dalam berdiskusi. Silakan dilihat lembar LKPD-nya. Di sana ada petunjuknya. Silakan kalian bekerja sesuai petunjuknya ya. Di sana ada informasi singkat, kemudian ada mengenai materi juga. Untuk linknya nanti Ibu kirimkan lewat WA grup ya, WA grupnya ya. Oke. Iya, Cek. Nah, untuk pertanyaannya sudah jelas di sini, yaitu tentang kekerasan dan konflik, kemudian dampaknya, upaya serta kesimpulan. Nanti kalau sudah selesai, silakan kalian tuangkan dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi kalian tidak perlu membawa buku untuk ke depan.
Kalian hanya menggunakan media PowerPoint ya. Nah, silakan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Jadi semua harus bekerja. Jangan ada yang tidak ikut bekerja. Sekarang ibu akan berkeliling memantau kalian. Bagaimana keikutsertaan atau kolaborasi kalian dengan tim kalian ya. Nah. Oh ya, untuk linknya ibu lupa, ibu kirimkan ya. Sudah semua mendapatkan linknya? Sudah? Oke, sekarang silakan kalian kerjakan. Amati videonya, kemudian dijawab pertanyaannya. Saya harap memainkan sosialnya dengan salah Wah, ini lu dong. Jaga kebersihan. Masalah dengan baik menjadi memiliki kesempatan yang lain dalam permasalahan yang dirasakan saling memaafkan tahan salah marah dan saling memaafkan dengan begitu akan cepat terselesaikan mencari solusi bersama. Solusi terbaik adalah solusi yang dapat memuaskan kedua pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Menerapkan prinsip empati dan kerjasama. Cari solusi bersama. Kami merasakan masalah berada dengan begitu bisa diminimalisir. Dalam masyarakat, konflik memang sulit dihindari, namun ibarat tidak memiliki solusi. Hilangkan syahwat sangka dan prasangka karena kita hanya manusia biasa yang bisa salah dan lupa. Kenali komunikasi dan saling berbagi menjadi kunci agar toleransi bisa tercipta sehingga kehidupan berkembang damai sentosa. Dan kebetulan Anda tidak tahu apa masalah ini karena kami tidak memberitahukannya. Sudah? Ya, sudah. Jadi dibuat dulu konsepnya ya, nanti biar langsung dituangkan dalam bentuk PowerPoint ya. Ya, jawab pertanyaannya di sini dulu, buat konsepnya. Kalau sudah, tinggal disalin nanti ke PowerPoint. Tentang apa tadi dapatnya? Tentang menuduh teman kelas mencuri HP. Penuduhan ya. Ya. Menurutnya itu termasuk konflik nggak? Konflik. Iya. Tapi tidak mengarah ke kekerasan. Tidak ada baku hantam ya, tidak ada unsur kekerasan. Oke, silakan dilanjutkan ya. Sudah? Tinggal dipajang kan nanti. Video tentang apa? Apa dapatnya? Video tentang bullying. Ya. Kira-kira bullying itu termasuk konflik nggak? Kekerasan. Karena kan ada korban jiwa. Ada korban jiwa di sana. Ya, silakan lanjutkan ya. Oke. Ingat, buat konsepnya dulu, buat tulisannya dulu. Setelah selesai, nanti kalian buat dalam bentuk PowerPoint ya. Untuk kelompok 1, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil
Untuk kelompok 1, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menuduh teman sekelas si pencuri HP yang akan dibacakan oleh Cynthia Devi. Pada Devi. Apakah termasuk konflik atau kekerasan? Dalam video tersebut, itu termasuk konflik karena di sana terdapat siswa yang satu dengan siswa yang lain saling beradu argumen sampai hampir menyebabkan pertengkaran. Yang kedua adalah dampak kelompok dari konflik sosial ini. Yang pertama dapat memutuskan tali silaturahmi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Yang kedua dapat mengurangi kerukunan antara siswa di kelas. Yang ketiga adalah tidak disenangi teman. Yang keempat dapat saling melukai sehingga merugikan diri sendiri. Upaya penyelesaian. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan arbitrasi atau arbitration adalah cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga sebagai penengah yang dipilih oleh kedua pihak yang bertikai. Yang kedua bisa dilakukan dengan mediasi atau mediation adalah penyelesaian suatu konflik dengan mengundang pihak ketiga yang netral. Kesimpulan, jika di dalam kelas kita kehilangan sesuatu, jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa teman kelas itu pencurinya. Namun, kita harus mencari terlebih dahulu sampai ketemu. Jika tidak ditemukan, lapor ke pihak sekolah agar tidak terjadi pertengkaran dan perpecahan antara teman sekelas. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Saya Lailati Nisbi dari kelompok 2. Dia menanyakan apa alasan dia menuduh temannya mencuri. Baik, ada pertanyaan lagi. Michael Azur dari kelompok 4. Apa yang terjadi jika guru tidak bisa membuktikan tuduhannya? Terjadi jika penuduh tidak bisa membuktikan tuduhannya. Baik, dari pertanyaan yang kalian paparkan, kami akan melakukan diskusi terlebih dahulu untuk bisa menjawab pertanyaan kalian. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran. Berarti ini kita jawab kayak pasal-pasal ya. Pasal 3. Jadi dihapus pencemaran. Enggak sama aja, enggak boleh kita hapus pasal. Jika yang melakukan itu yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diberikan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhannya dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lailati Nisbi. Apa alasannya dia menuduh temannya mencuri HP? Jawabannya ialah karena sejak dia datang ke sekolah, teman yang dituduh ini selalu bersamanya sampai kehilangan HP-nya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maitul Anggun. Apa yang terjadi jika penuduh tidak bisa membuktikan tuduhannya? Dalam pasal 434 ayat 1 UUD 1/2023, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Apakah sudah jelas?
Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1 ya, luar biasa. Nah, tadi sudah kelompok 2, sekarang giliran kelompok 3, silakan. Kelompok 3 ya. Ayo. Silakan duduk. Besok main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Zul. Tentang fakta kasus bullying. Latar belakang termasuk konflik dan kekerasan karena tindakan bullying ini masuk dalam kategori kekerasan fisik atau verbal yang bisa membuat seseorang kurang percaya diri dan membuat terputusnya silaturahmi. Dampak bullying bagi korban: 1. Rentan merasakan emosi. 2. Sulit berkonsentrasi. 3. Tidak percaya diri. 4. Masalah fisik. 5. Menarik diri dari lingkungan. 6. Sulit membentuk hubungan. 7. Memicu terjadinya gangguan mental. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Apa saja dampak bullying? Kenapa hal membuli itu dapat mengakibatkan kesehatan mental seseorang terganggu? Baik, terima kasih. Kita akan Kurang. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Satifah. Alasan dibalik kasus bullying cukup pengaruh terjadi pada usia remaja seperti kurangnya kemampuan dalam mengontrol perilaku, ketidakmampuan mengelola emosi hingga akhirnya memicu hasrat untuk balas dendam demi menyesuaikan diri dengan lingkungan. Baik, itu pertanyaan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 6, kelompok terakhir. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Satifah. Baik, materi yang kami dapat yaitu buruh di Jawa Barat demo minta kenaikan upah. Apakah video tersebut termasuk konflik atau kekerasan? Jelaskan pendapat kelompok kalian. Sehingga adanya aksi protes dan demonstrasi oleh para buruh karena menuntut kenaikan gaji dan tunjangan merupakan konflik antar kelas sosial, di mana adanya kelas buruh sebagai kelas bawah yang memiliki kepentingan kepada kelas pengusaha. Jadi jawabannya adalah konflik antar kelas sosial. Pertanyaan yang kedua, menurut pendapat kelompok kalian, apa dampak konflik sosial yang ditimbulkan pada video tersebut? Jelaskan. Dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang serius dan mengakibatkan dampak sosial yang merugikan bahkan mengakibatkan korban. Yang ketiga, bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan dalam video tersebut untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat? Upayanya yaitu yang pertama, melakukan kompromi untuk meminta kenaikan upah. Yang kedua, melakukan konsiliasi, karena konsiliasi merupakan suatu usaha untuk mengendalikan konflik dengan menggunakan lembaga-lembaga tertentu agar pihak yang berkonflik dapat berdiskusi mengenai persoalan yang dipertentangkan. Kesimpulannya, yaitu dari demonstrasi tersebut menyebabkan terjadinya unjuk rasa dari para buruh untuk meminta kenaikan upah. Dari unjuk rasa tersebut, para buruh untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak normatif mereka. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Silakan untuk yang mau bertanya. Saya Yolanda Mustarina dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara meredam aksi demo? Pertanyaan selanjutnya silakan. Apa dampak dari demonstrasi tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Yolanda Mustarina. Bagaimana cara meredam aksi demonstrasi? Cara mengatasi aksi demonstrasi yakni memberi himbauan edukatif terkait larangan demo anarkis, melakukan rehabilitas dan konsolidasi, serta menerapkan hukum secara profesional yang sesuai situasi dan kondisi. Mungkin hanya ini presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 6 ya. Jadi kelompok 6 tadi terakhir ya untuk mempresentasikan. Setiap kelompok tadi memiliki konflik yang berbeda, dari bullying, dari demonstrasi, kemudian penuduhan si pencuri. Nah, itu merupakan berbagai macam konflik sosial yang ada di masyarakat. Nah, begitu juga dengan kekerasan ya. Kekerasan juga memiliki beraneka ragam ya. Namun semua konflik dan kekerasan itu bisa diselesaikan ya. Ada beragam upaya penyelesaiannya. Sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan dari pembelajaran kita tentang konflik, kekerasan, dampak, serta upayanya. Siapa kira-kira bisa menyimpulkan? Ya. Cynthia ya? Ya. Nah, kira-kira apa kesimpulan kita pada hari ini? Kesimpulan pada materi ini, saat terjadi konflik, pihak-pihak yang sedang berkonflik akan melakukan berbagai cara untuk saling menyalahkan. Bahkan, suatu individu atau kelompok dapat melukai dan menyerang pihak lawan dengan menggunakan tindakan yang kekerasan. Ya, jadi ada luapan-luapan amarah ya pada saat dia berkonflik, sehingga untuk menjatuhkan lawannya dia menggunakan tindakan kekerasan. Nah, selanjutnya siapa lagi?
Lailatin. Ya, silakan Lailatin. Konflik yang ada di masyarakat sangat beragam, namun semua konflik itu bisa diselesaikan dengan berbagai upaya penyelesaian, seperti adanya kompromi, mendatangkan pihak ketiga atau mediasi, dan sebagainya. Ya, jadi karena kalau masyarakat itu kita beragam ya, pasti ada perbedaan pendapat, ada perbedaan kebudayaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu melahirkan suatu konflik sosial. Nah, konflik sosial yang tidak bisa diselesaikan itu menggunakan kekerasan. Namun, tidak semua konflik sosial itu berdampak negatif. Ada juga yang bersifat positif. Nah, untuk penyelesaiannya pun beragam. Tergantung bagaimana ia berkonflik. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, kalau begitu sekarang coba kalian keluarkan HP, kita akan melakukan quizzes, post-test untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian. Ya, silakan Ibu akan bukakan quizzesnya. Siapkan HP-nya. Siapkan HP ya, dibuka HP-nya. Sudah? Kodenya? Oke, kodenya sudah muncul. Silakan dibuka quizzesnya. Lalu join ya. Nomornya 289380. Nah, Diki sudah masuk. Baru satu orang, Diki Pradita. Oke, sudah semua? Siap? Diperhatikan pertanyaannya, dibaca dengan baik-baik, jangan asal dijawab ya. Cari kata kuncinya. Kita mulai. 1, 2, 3. Hitung mundur. Nah, Vicky, wis keren. Semua menjawab dengan benar untuk pertanyaan nomor 1. Berarti semua sudah paham ya? Ines. Diperhatikan pertanyaannya, dibaca dengan teliti, jangan sampai terkecoh, dipahami. Erin, sudah semua? Kita saksikan siapa? Jejen. Lalu Wira. Selamat. Ternyata Lalu Wira sangat paham ya. Pulang. Dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhir juga pertemuan kita, rangkaian kegiatan pada hari ini. Kita tutup ya. Untuk menutupnya, seperti biasa, di awal kita berdoa dan diakhiri dengan berdoa pula ya. Oke. Ya, Cynthia, silakan dipimpin untuk temannya berdoa.
Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di hari berikutnya. Oke, semangat belajar.